Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, PB4. Di PB4 ini anak-anak ibu akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA, PPKN, serta matematika. Nah, anak-anak ibu harap semua menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Di PB4 ini anak-anak ibu akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu, seperti pada gambar, ini adalah gambar daripada reaksi fotosintesis. Nah, di mana si tumbuhan ini mengeluarkan oksigen, dia menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Jadi kita kan bernapas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi hasil pembuangan kita karbon dioksida itu berguna untuk pernapasan si tumbuhan. Dia bernapas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, selain itu si tumbuhan ini dia bisa membuat makanan sendiri alias fotosintesis. Bagaimana reaksi fotosintesis? Ini anak-anak ibu. Reaksi fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan ketika tumbuhan menghirup karbon dioksida dengan bahasa kimia 6CO2. Ini karbon dioksida. Karbon dioksida ini didapat dari hasil pengeluaran pernapasan pada hewan atau manusia, ataupun pengeluaran asap kendaraan, asap pabrik, atau asap pembakaran. Ditambah dengan air 6H2O. Air ini diperoleh dari tanah yang diambil melalui akar-akar daripada tumbuhan. Air yang diperoleh diedarkan oleh tumbuhan melalui pembuluh xilem. Jadi pembuluh xilem adalah pembuluh dari tumbuhan yang mengedarkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Dari dalam tanah, dari akar sampai ke daun, sampai ke puncak itu diedarkan oleh pembuluh xilem. Itu pembuluh tumbuhan yang mengedarkan air. Lanjut lagi, ini dibantu oleh cahaya. Cahaya bisa jadi itu cahaya matahari, bisa jadi cahaya lampu. Jadi tak heran ada pot bunga dalam ruangan yang tetap hidup bunganya di dalamnya meskipun tidak ada cahaya matahari masuk. Rupanya bagaimana bisa hidup dan melakukan fotosintesis? Itu melalui dibantu oleh cahaya lampu. Dan pastinya harus ada klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Nah, hampir semua yang dinamakan tumbuh-tumbuhan harus memiliki klorofil, zat hijau daun, yang berguna sebagai membantu proses fotosintesis. Maka hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen 6O2. Oksigen ini dikeluarkan oleh tumbuhan melalui daun, melalui stomata. Itu dikeluarkan oleh tumbuhan dan berguna sebagai pernapasan bagi hewan dan manusia. Manusia kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan oksigen ini didapat oleh hasil pembuangan dari tumbuhan. Jadi tak heran kalau kita pergi mengunjungi daerah yang banyak-banyak pepohonan seperti hutan atau perbukitan akan terasa segar karena banyak oksigen yang terdapat di dalamnya. Selain daripada oksigen, hasil fotosintesis itu berupa cadangan makanan yang mengandung zat tepung karbohidrat, zat tepung atau zat gula itu karbohidrat. C6H12OE6. Zat tepung atau zat gula karbohidrat C6H12O6 yang hasil dari cadangan makanan ini diedarkan oleh tumbuhan melalui pembuluh floem.
Ingat perbedaannya ya. Kalau air di pembuluh silem ini air pembuluh yang mengedarkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Sementara pembuluh floem ini mengedarkan hasil daripada fotosintesis ke seluruh tumbuh-tumbuhannya. Jika dia mengendap cadangan makanan ini, karbohidrat ini di akar, maka akarnya akan terasa manis. Itu yang kita makan seperti ubi kayu, ubi rambat. Itu yang kita makan, itu terasa manis. Kalau dia mengendap di buah, itu yang kita makan. Jambu, mangga, itu di buah. Durian, itu di buah. Kalau dia mengendap ke biji, bijinya itu yang kita makan setiap hari. Seperti pada beras, nasi. Beras diolah menjadi nasi. Beras itu biji dari tumbuhan padi. Jadi beras itu adalah cadangan makanan ini yang disimpan di dalam biji yang kita makan itu. Kalau dia di daun, ada juga seperti kita makan sayur bayam. Daun bayam terasa manis kan? Sayur bayam, sayur kangkung. Kalau dia di batang, batangnya terasa manis. Apa yang kita sering nikmati? Batang apa? Benar sekali, gula itu berasal dari tebu yang diperas. Air tebu tuh terasa manis. Yang diperas atau yang digiling kalian beli itu air tebu itu kan batangnya yang terasa manis. Seperti tebu dan sagu, itu cadangan karbohidratnya disimpan di batang. Dan banyak lagi anak-anak ibu contoh-contoh penyimpanan cadangan makanan ini. Jadi ini adalah reaksi daripada fotosintesis. Anak-anak ibu, kalian lihat di halaman buku tema kalian di halaman 40 ini ada banyak manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nanti kalian kerjakan di pembelajaran 4 ini tugas IPA-nya yaitu halaman 40. Tulis apa-apa aja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Contohnya tadi udah Bu bilang, sebagai pernafasan. Udara yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu oksigen berguna untuk bernafas bagi manusia dan hewan. Lanjut lagi, sebagai sumber obat-obatan. Obat-obatan, apa contoh tumbuhan yang bagi obat-obatan? Seperti pada daun kina, pil kina itu untuk obat malaria. Dan banyak lagi macamnya. Sebagai bumbu penyedap rasa seperti pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan banyak lagi. Jadi anak-anak ibu buat ya. Buat kotak ini, 5 buah kotak ini di halaman 40 untuk tugas daripada IPA-nya di PB 4. Lanjut lagi kita masuk ke halaman 43. Yang ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ibu rasa udah paham karena 2 PB kemarin kita udah belajar tentang bahasa Indonesia, tentang teks, ide pokok, dan kesimpulan. Kita lanjut ke PKN. PPKN ini ada 2 gambar ya anak-anak ibu. Ada satu ini gambar anak-anak yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan, atau ada 3 orang anak yang sedang berdiskusi. Anak-anak ibu coba kalian ceritakan apa isi dari gambar 2 buah ini, isi ceritanya. Dan tak perlu panjang-panjang ya. Dari gambar tersebut bisa anak-anak ibu sebutkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Sila-sila apa aja itu? Misalnya ini gotong royong, ini termasuk sila apa gitu. Diskusi sedang rapat itu termasuk sila apa? Dan anak-anak ibu silakan kerjakan di buku tema halaman 44 untuk pembelajaran matematika ya anak-anak ibu. Nah, pembelajaran matematika seperti pada halaman 45 ini ada soalnya seperti ini ya. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya.
Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo. Jadi dia ada paket 1 kilo kentang, jumlahnya 50 bungkus. Dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Dan untuk 5 kg satu paketnya itu ada 75 bungkus yang dia jual. Harganya bervariasi. Yang untuk paket 1 kilo itu harganya 6.500 dan 5 kilo harganya 30.000. Yang ditanyakan, berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut jika semua paket terjual? Jadi ini tinggal kali-kali aja ya. Kita masuk diketahui dulu ya untuk matematikanya ya. Matematika diketahui. Ada 50 bungkus. 50 bungkus kentang itu 1 kilo per bungkus. Harganya berapa? 6.500. Harganya 6.500. Lanjut lagi. Yang untuk 5 kilo ada berapa bungkus? 75 bungkus. Ada 75 bungkus paket 5 kg per bungkus. Nah, harganya 30.000. Ditanya berapa uang jika habis terjual? Jika semua paket terjual. Oke, baru kita jawab. Yang ukuran 1 kilo sebungkusnya 6.500. Ada berapa bungkus? Ada 50. Tinggal kita kali aja. Yang 1 kilo ya. 1 kilogram 50 bungkus dikali 6.500. Berapa duitnya tuh? Benar sekali. 325.000 rupiah. Udah laku yang sekilo. Dapat duitnya 325.000. Oke, yang 5 kilo ada berapa bungkus? Ada 75 bungkus. Satu bungkus harganya 30.000. Dijual lah sama toko tersebut. Rupanya habis. Semua terjual. Berapa uangnya? Ada 2.250.000. Yang 1 kilo duitnya 325.000. Yang 5 kilo duitnya 2.250.000. Totalitas kan berapa uang jika semua paket terjual? Semuanya udah terjual. Ini uangnya. Berapa semuanya? Kita tambahin aja. Kita tambahin aja. Jadi berapa uang si toko ini dapat dari jual kentang? Benar sekali. Dia dapat duit 2.575.000 rupiah. Ini untuk penjelasan pada halaman 45. Anak-anak ibu di rumah silakan kerjain. Ini dia halaman 46. Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 3 kayak nggak usah ya. Karena dia harus buat hitung cerita. Cuman nomor 1, nomor 2, dan nomor 1 ini. Oke, itu matematika. Ya, video pembelajaran ibu tema 1, subtema 1, PB 4. Sampai jumpa lagi ke PB 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.